kita lihat India misalnya. Kenapa dia bisa keluar dengan angka 0 gitu pada waktu itu, yang kemudian diadopsi oleh orang Arab dan dibawa ke Eropa. Kita semua bisa belajar kalkulus, kalau nggak bisa gitu kan. Itu semua lahir dari spiritualitas gitu loh, bahwa mereka percaya bahwa 0 itu punya makna, kekosongan itu punya makna, seperti itu. Maka diberikanlah angka 0 seperti itu. Nah, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya fungsinya seperti itu, memberikan narasi untuknya bisa bertindak, bukan untuk dipercayai sebagai entitas yang objektif real seperti itu. Bukan itu poinnya. Percaya bahwa itu harus dikemas oleh birokrat-birokrat yang paham tentang kekuatan epistemologis dari cerita-ceritanya sendiri, untuk diangkat menjadi landasan bukan hanya ilmu pengetahuan tapi bertindak. Chronicles itu punya misi, gitu ya. Chronicles punya misi untuk memberikan narasi baru buat Indonesia. Di dunia ini tidak ada binding morality. I don't believe there's a binding morality. People, orang-orang bahkan negara itu bertindak berdasarkan national interest, nasionalisme. Walaupun di tataran filosofis mereka bisa bilang bahwa liberalisme atau sosialisme oke, tapi begitu ada konflik, national interest. Oke. Nah, dan saya percaya bahwa apapun yang berada di dalam negeri, permasalahan ekonomi kayak permasalahan sosial, sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar Indonesia. Sangat. Kemerdekaan kita pun juga sangat dipengaruhi oleh perang Napoleon. Itu dari dulu itu, apalagi dari sekarang. Jadi we're not alone. Everything happen abroad have great implication in Indonesia. Jadi untuknya bisa relevan di tengah ketiadaan moral absolut, Indonesia harus punya narasi yang kuat. Karena rakyat digerakkan oleh narasi, bukan dengan logika. Walaupun logika itu penting gitu, tapi mereka bergerak dengan cerita, dengan narasi. Apa yang baik, apa yang buruk. Anak kecil tidak baca journal paper, mereka baca cerita. Indonesia tuh misinya apa? Saya sebagai orang Indonesia misinya apa di dunia? Apakah kita penjaga lingkungan hidup? Apakah kita poros maritim? Pick one. Dan saya merasa ada kekosongan seperti itu di Indonesia. Ketika bicara di kancah nasional, internasional, tidak punya narasi. Chronicles percaya bahwa narasi itu datangnya dari identitas. Kita nggak bisa keluar negeri pakai baju militer bergagah-gagahan bilang kita negara besar. No, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Negara besar itu lahir dari identitas dan dari track record tindakannya. Jadi seperti itu. Nah, saya percaya identitas itu ada di level lokal. Makanya Chronicles mencoba untuk mengeluarkan, to unearth, apa yang menjadi local identity of the Bugis, Padang people, or Javanese, Sunda. Mereka sudah punya cerita-cerita itu sendiri dan mereka sangat setia kepada suku-sukunya, bahasanya, dan warisan dari leluhurnya. Tapi tidak pernah diangkat di level internasional sedemikian hingga mereka merasa bahwa mereka itu warisan leluhurnya punya signifikansi di dunia akademik. Bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis. Bahwa orang Bali yang katanya sistem irigasinya itu berdasarkan hal-hal mistis seperti itu. Itu sebenarnya punya efikasi yang jauh lebih tinggi daripada sistem irigasi yang lain. Mereka bisa secara natural menghentikan hama, segala macam. Itu hal-hal seperti itu yang kita mau angkat. Nah, ketika Indonesia sadar akan identitasnya, punya narasi global, baru tindakannya sinkron. Seperti itu. Dan saya melihat sekarang belum seperti itu. Jadi kita melihat ketika representasi dari Indonesia pergi ke luar negeri, menyampaikan pesannya, tidak didukung oleh orangnya sendiri. Gitu loh, tidak didukung oleh orangnya sendiri. Indonesia pesannya apa? Kita penjaga lingkungan hidup. Bagaimana dengan sawit? Bagaimana dengan lahan gambut? Hal-hal seperti itulah. Ada ketidaksinkronan. Kalau kita tanya mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 atau anak SMA, apa narasi Indonesia? Narasi itu harus punya basis untuk melakukan tindakan. Hal-hal yang seperti kita dengar, seperti poros maritim atau lumbung
pangan internasional atau paru-paru dunia, negara besar, paru-paru dunia itu belum komplit. Negara besar terus mau diapain? Maksudnya negara besar jangan kritik diri kita sendiri. Maksudnya itu. Atau kita paru-paru dunia. Jadi apa maksudnya? Jadi kita harus nanam sawit deh kan. Nanam sawit atau kalau paru-paru dunia kok nanam sawit? No. People buy authenticity. Oke. Pesan kita harus sesuai dengan pola hidup dan tindakan yang otentik. Dan otentisitas itu lahir dari identitas. Gitu. Kita nggak mengenal orang Jawa, kita nggak mengenal orang Bugis. Di level pusat kita nggak mengenal mereka. Contohnya, Yogyakarta itu punya pepatahnya sendiri ya. Hamemayu Hayuning Bawono. Manusia itu untuk mempercantik alam semesta yang sudah cantik. Ada semacam etos lingkungan hidup di situ. Ya kan, mereka sangat menghormati sumbu kosmologikal dari Gunung Merapi sampai ke Laut Selatan. Nah sekarang dengan Omnibus Law misalnya, ya kan, izin untuk melakukan eksplorasi pasir di Gunung Merapi itu langsung dari pusat, bukan dari mereka. Dan hal-hal detail seperti itu harus menghormati kebudayaan lokal. Karena pada dasarnya saya nggak akan menikmati ilmu bumi di Imperial College atau di UK tanpa ketika pada zaman 1800-an, 1900-an itu para naturalis belajar tentang vulkanologi, tentang the earth crust. Itu dari masyarakat Jawa. Nah, narasi-narasi seperti itulah yang kita mungkin malu kali Mas. Mungkin malu untuk keluarkan gitu. Bahwa sebenarnya kita punya jawaban akan masalah-masalah praktis. Kenapa malu Mas? Kalau menurut saya sih knee jerk reaction saya itu karena centuries long feudalism. Okay. Take Malacca, Tan Malacca. Historical Marxist materialism. Mas mau ngomong Marxisme, enggak materialism. Historical materialism. Yeah. Ide dia bicara banyak tentang feudalisme, ya kan? Dia mengadopsi materialisme Marxis dari tadinya kelas karena kapitalisme, tapi diaplikasikan dalam konteks feudalisme, gitu. Dan ide tentang di mana lokasi Indonesia dalam conversation global itu lahirnya dari centuries long class warfare antara yang menjajah dengan yang dijajah. Itu kita tidak bisa singkirkan dalam semalam itu. Oh penjajahnya pergi, idenya hilang gitu. No. Jadi ratusan tahun class warfare itu membekas di dalam diri kita sampai sekarang tuh. Termanifestasi dari cara kita berdiri kalau ngambil foto, cara kita memposisikan diri ketika ngomong dengan orang luar negeri. Itu tidak hilang serta-merta. Mental inlander, hal-hal mental seperti itu nggak hilang dalam semalam. Oke, ini menarik nih Mas. Aku sepakat dengan bagian kita kekurangan narasi sebagai sebuah bangsa. Kurang lebih seperti itu kan. Dan banyak hambatan obstacle-nya seperti rasa malu tadi, ratusan tahun feodalisme dan lain sebagainya. Nah, di beberapa aspek ketika kita membicarakan sesuatu, apalagi membicarakan budaya lokal ini kan sentuhannya banyak sekali kan. Termasuk hal yang sering yang belakangan aku bahas itu hal-hal yang berurusan sama klinik, mistik dan segala macam. Betul. Aku against sama hal kayak gitu, tapi orang sering salah memahami, berarti lu mau membunuh budaya lokal. No, enggak seperti itu. Nah, cuman aku mau nanya ke Mas Bagus yang memang lebih mendalami hal-hal seperti ini kan, lebih memang intulah dengan budaya lokal, which is aku orang Minang yang emang udah hidup dengan budaya seperti itu juga. Nah, ada hal-hal yang emang ketika kita mau ngambil hal baiknya ini Mas, gimana kita memitigasi hal-hal buruk yang bisa terjadi atas itu. Misalnya miskonsepsi ilmiah. Nah, kayak gimana caranya, apa solusi yang bisa kita ambil ketika kita tidak melukai ini, tapi di satu sisi, kayak aku pernah dengar Mas Bagus cerita soal laut adalah Nyi Roro Kidul itu sendiri. Which is, itu sebuah statement yang luar biasa dan bagus sekali gitu. Dan aku yakin orang into sama engage sama itu. Tapi bagaimana
mitigasi yang harus kita lakukan Yeah. supaya orang memahami itu sebagai bentuk preventif atas kerusakan alam dan lain sebagainya, bukan memahami itu dengan berarti gue harus menumbalkan sapi di laut. Ini sangat sulit dipahami karena layer-layernya beda-beda. Ada yang paham bahwa yang saya maksud itu adalah epistemological utility gitu. Bukan berarti saya bilang bahwa Nyari Roro Kidul itu pada waktu itu betul ada gitu ya, seperti itu ya. Nomor satu ini karena para akademisi tidak mendidik masyarakat dengan seharusnya. Saya tahu persis dan saya ngikutin tuh Mas Ferry gitu, segala macam. Itu I like that very much. Thank you. Itu juga saya merupakan korban ya, waktu kecil juga banyak orang kesurupan segala macam, orang percaya, itu kita tahu, kita paham. Dan bahkan kerugian nyawa oleh orang-orang Indonesia yang percaya akan hal itu akhirnya kehilangan nyawanya banyak sekali. Jadi begini, bisakah kita, nomor satu sebelum saya jawab ke solusinya, bisakah kita menghilangkan 100% spiritualitas dalam Indonesia? Tidak mungkin. Ya kan? Universitas lahirnya dari mana? Maksud saya begini, ketika kita bicara tentang masalah real seperti climate change, ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan dalam hal ini fisika, biologi, matematik tidak pernah masuk ke dalam domain etis. Nggak mau ke situ ya saya. Banyak tapi fine. Oke ya. Tapi poinnya adalah untuk mereka bisa menjadi potent force harus ada ethical underlying di situ, bahwa kita tahu caranya menyerap karbon dan kita punya tanggung jawab. Dan kita punya tanggung jawab, kata siapa? Gimana caranya membuktikan kita punya tanggung jawab di dalam laboratorium? No, we cannot do that. Itu lahir dari etos, etik. Spiritualitas itu nggak bisa dibuktikan dalam laboratorium, nggak bisa dijelaskan dalam empiris, gitu. Terus kalau pawang hujan gimana? Berarti nggak bisa dijelaskan, berarti kita harus percaya. Nah ini begini, bagaimana cara kita menentukan probabilitas sebuah klaim supernatural? Mana yang harus dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya? Sebagai seorang matematik, kawan gitu, salah satu yang saya jadikan rujukan itu yang disebut Bayesian Theory. Bayesian Theory bukan orang matematik sih, mungkin orang ekonomi juga tahu ya. Bayesian Theory itu kan landasannya Turing Machine gitu ya. Ya waktu Alan Turing mecahin enigma itu, dia pakai Bayesian Theory. Ini agak teknis, tapi saya ngomong begini, dalam konteks seperti pawang hujan, pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinan hipotesa sang pawang hujan itu benar melihat bukti-bukti yang ada. Fair question. Gimana cara ngukurnya? Kemungkinan adanya hujan itu harus dikalikan dengan probabilitas adanya hujan karena hipotesanya benar, dibagi probabilitas adanya hujan walaupun hipotesanya salah. Itu baru menurut odds form of Bayesian Theory, hasilnya probabilitas hujan karena hipotesa sang pawang hujan itu betul. Ini agak kompleks, mungkin nanti bisa ditulis persamaannya begitu ya. Nah yang orang lihat di lapangan adalah sang pawang hujan menaruh pasak atau naruh apa, kemudian hujan, maka dia benar. Yang tidak pernah dimasukkan dalam persamaan itu adalah nomor satu, apakah hari itu toh akan hujan? Apakah hujan walaupun hipotesanya salah? Dua pembanding ini nggak pernah dimasukkan. Dan secara saintifik kita bisa uji klaim-klaim seperti itu. Nggak cuma sekali, tapi bisa diuji misalnya dia bikin klaim sekali, hujan atau tidak. Dia bikin klaim sekali ternyata hujan, probabilitasnya naik di atas 20%. Tapi kedua kali dia klaim dan tidak hujan, probabilitasnya turun dari 20 bisa jadi di bawah 1%, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu mestinya dikomunikasikan kepada masyarakat. Itulah yang membedakan mengapa pawang hujan itu tidak kredibel secara saintifik, tapi klaim-klaim supernatural seperti adanya Tuhan atau kalau di dunia Kristen kebangkitan Yesus segala macam berbeda dari segi probabilitas itu, dan dari itu agak kompleks gitu ya Mas ya. Poin saya adalah dari segi matematis orang harusnya bisa punya alat untuk berpikir, menganalisa apakah ini masuk akal atau tidak. Ketika di dunia hukum misalnya,
kamu membunuh A. Karena apa argumennya? Karena pada waktu jam 9 malam, kamu ada di situ, sidik jari kamu ada di dalam pisau yang masuk ke dalam badan dia yang menyebabkannya mati, dan kamu stay di situ selama 10 menit. Ya kan? Oke. Sebenarnya bukan begitu, Mas. Waktu itu saya memegang pisaunya, tapi tiba-tiba alam semesta bergetar, terus kemudian hujan lebat turun, ada petir menyambar-nyambar, kemudian ada suara aneh dari langit yang kemudian mengambil pisau dari tangan saya, kemudian dengan sendirinya dia masuk ke dalam si A. Itu sebenarnya penjelasannya. Kemudian jadi itu tidak bisa dibuktikan di dalam laboratorium, tidak untuk dipercaya. Bukan begitu. Dunia hukum mengerti bahwa itu tidak bisa dipercaya, bukan karena tidak ada spiritualitas, tapi karena penjelasannya miskin dengan rasional gitu, ad hoc, contrived, mengada-ada. Dan kalau kita lihat persamaan Bayesian itu, terlihat di situ loh, berapa besar kemungkinan bahwa pada waktu itu ada hujan menyambar segala macam. Anything can be explained logically. Tapi akademisi tidak mendidik orang untuk percaya seperti itu, untuk bisa menganalisa secara real berapa besar kemungkinannya. Jadi hal-hal seperti itulah. Nah, mengenai Nyai Roro Kidul, saya nggak pernah punya argumen bahwa Nyai Roro Kidul itu betul-betul ada. Oke. Poinnya bukan di situ. Tapi ketika ada orang yang nangkap argumen Mas Bagus kayak gitu, yang harus kita lakukan gitu loh? Bagaimana memitigasi hal seperti itu? Orang harus mengerti apa yang disebut ontologi, apa yang disebut epistemologi, seperti itu ya. Bahwa kita lihat India misalnya, dan Tan Malaka nulis tentang India juga, gitu kan. Kenapa dia bisa keluar dengan angka 0 gitu pada waktu itu, yang kemudian diadopsi oleh orang Arab dan dibawa ke Eropa. Kita semua bisa belajar kalkulus, kalau nggak bisa gitu kan. Itu semua lahir dari spiritualitas gitu loh, bahwa mereka percaya bahwa 0 itu punya makna, kekosongan itu punya makna, seperti itu. Maka diberikanlah angka 0 seperti itu. Nah, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya fungsinya seperti itu, memberikan narasi untuknya bisa bertindak, bukan untuk dipercayai sebagai entitas yang objektif real seperti itu. Nah, seperti itu. Nyai Roro Kidul jelas-jelas tidak bisa dibuktikan secara historis betul-betul ada gitu loh. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah dia membuat orang pada waktu itu mengerti caranya bertindak. Gitu. Dengan eksistensi dia dalam narasi, akhirnya orang tahu apa yang mau dilakukan di zaman itu ya, Mas. Di zaman itu dia bisa melakukan, dia bisa memitigasi bencana alam. Karena dipandang bahwa Nyai Roro Kidul dengan penunggu Gunung Merapi itu berhubungan, beraliansi dibilangnya. Ketika ada gemuruh dari laut, maka sebentar lagi akan disusul oleh Gunung Berapi. Dan kemudian tahun 1960-an kapal ekspedisi sains dari Amerika menemukan bahwa di sekitaran Sungai Opak di situ, yang di antara sumbu aksis kosmologi dari Yogyakarta, ada jalur magmatik di situ. Kita mesti sadar, scientific enterprise yang kita mengerti sekarang itu umurnya belum lama loh, Mas. Oh iya, tapi yang hal-hal kayak gini nih. Iya, 200 tahun dibandingkan 300 juta sejarah manusia. 200 tahun just thin veneer. 0,00 sekian. Oke. Pada waktu itu orang mengerti alam semesta itu bukan dengan metode yang kita pelajari sekarang. Ada zamannya dulu orang mengerti alam semesta dengan memberikan entitas humanoid gitu ya, diberikan nama gitu ya. Tapi mereka mengerti tentang gerakan-gerakan tektonik dengan mengambil sampel di tempat-tempat yang ada sesajennya di situ. Namanya Nyai Roro Kidul. Lantas kita mau buang itu semua. Kita mau buang itu semua dan mereduksinya menjadi semacam hal yang tidak berguna. Dan saya percaya bukan itu poinnya. Percaya bahwa itu harus dikemas oleh birokrat-birokrat yang paham tentang kekuatan epistemologis dari cerita-ceritanya sendiri. Untuk diangkat menjadi landasan bukan hanya ilmu pengetahuan tapi bertindak. Itu landasan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu lulusan Leiden loh, Mas. Dia bukan not well educated people lah ya. It's a Western educated. Iya, Western educated. Ya, dia bukan sesajenan terus. Enggak. No. Dia mengerti bedanya narasi mistis
dengan dunia modern. Orang Jawa tidak bingung sebenarnya bedanya antara sesajenan dengan hal-hal praktis. Mereka nggak bingung. Nah, kalau mereka sekarang yang masih berada di tataran tidak teredukasi, kemudian termakan para dukun segala macam. Nah, itu sebenarnya refleksi yang lebih besar dari ketidakefektifan pendidikan Indonesia. Oh, ya berarti bottom line sama benang merahnya nyambung nih Mas. Iya, and you're doing a great job. You challenge that, right? Siapa yang mau santet saya? Silakan itu. That's very admirable. Very nice. Karena aku nonton konten-kontennya Mas Bagus juga. Karena aku menganalisis ya Mas, menganalisis market, viewer dan dari narasumbernya sendiri. Gitu. Apa yang dimasukkan sama Mas Bagus tadi kan udah dijelasin secara jelas tuh. Kayak gimana narasi itu dibungkus, bukan dimatikan total, bukan direduksi total. Ini kan udah ratusan juta tahun. Dan itu juga jadi basis orang yang tidak sekolah untuk bertindak yang terbaik dalam semua pilihan tindakan dan lain sebagainya. Aku paham sekali itu. Terus ketika aku ngelihat sama kayak gini Mas. Oke, aku kasih penjelasan yang lebih enak mungkin. Ada satu channel di YouTube itu namanya Rumah Editor, tapi yang dia bahas itu fisika lanjutan bahkan kuantum, mekanika kuantum. Dan dia udah paham tuh. Ketika gue mau ngejelasin mekanika kuantum dengan enak dan bisa engage sama orang, gue bahas santet. Iya, banyak. Jadi jutaan yang lihat. Spooky at the Distance-nya Einstein sama ya beberapa teori-teori kuantum lainnya ya kan. Kan kita yang belajar kuantum kan ngerti lah enggak kayak gitu sih sebenarnya. Nah, akhirnya dia menjelaskan gitu loh. Secara fisik itu mungkin kok antara satu atom sama satu atom lainnya itu terkoneksi. Bukan mungkin. Terlihat tuh sama tuh kalau penjelasan via kuantum lah. Ternyata di Indonesia video itu rame Mas. Bayangin kita bahas fisika kuantum bisa dapat 4 juta views. Tapi aku safe to say lah 90% orang yang komen di video itu akhirnya melakukan simplifikasi. Akhirnya nangkap tuh kan santet ada. Nah dari situ aku ngeliat kayaknya memang metode paling benar ya narasi konter narasi gitu. Betul. Jadi narasi konter narasi. Kalau aku menjelaskan pakai pendekatan antrop, ya nggak akan selesai gitu maksudnya dengan society yang segede ini kan ya, dengan society yang kayak gini ya secara si Solomon udah ngomong kayak gini, ingin ngomong kayak gini akhirnya ya orang udahlah skip aja ada gitu. Betul. Radikalisme itu tidak dilawan dengan memberikan akses informasi sebesar-besarnya, bukan. Justru malah makin radikal gitu loh. Radikalisme itu dilawan seperti yang Mas Ferry bilang, counter naratif. Counter naratif, narasi dilawan narasi gitu loh. Justru inilah misi dari yang saya lakukan di Indonesia bersama teman-teman dosen yang lain. Oke, Nyai Raruki dulu, what are we gonna do about it? Well, it's the place where earth sciences first emerged, right? Ini ada landasan yang elegan dari situ. Ilmu bumi yang modern itu tumbuh dari situ supaya masyarakat mengerti. Jadi narasi-narasi seperti inilah yang harus mengimbangi bahwa ada santet Tuhan segala macam. Mereka harus dididik untuk memahami budaya mereka sendiri. Gitu loh, bukan diberikan semata-mata walaupun baik ya. Akses nih semuanya punya internet, semuanya punya akses ke Twitter. No, Twitter is a really wild world. Justru narasi-narasi di situ makin riuh begitu kan. Kalau misalnya di UK ada radikalisme, ada juga di UK radikalisme orang masalah-masalah yang garis keras segala macam gitu ya. Nomor satu, kata pertama yang berada di dalam, saya punya anak, jadi dia di dalam sekolah publik di situ ya. Di situ ditulis kita akan melawannya dengan counter naratif. Dan UK itu punya counter naratif karena identitasnya kuat sekali. Bagaimana dia punya etos tentang apa yang baik dan benar. Oke, dari Hamlet misalnya, perjuangan seorang pangeran yang dikhianati oleh pamannya, kemudian dia melakukan perjalanan layaknya seorang pahlawan, dia melakukan hal-hal yang mulia, akhirnya dia mendapatkan glory. Itu Hamlet karya Shakespeare, diturunkan menjadi Lion King. Buat anak-anak Lion King itu Hamlet. Oh, itu basisnya Hamlet ya? Basisnya Hamlet, cuman dirubah aja dari orang jadi singa gitu kan. Itu sama persis ya? Iya, nggak sama persis ya. Ada buku, ada romantisnya udah gitu. Iya. Ada babinya segala macam. Oke gitu. Nah, kok aku baru notice. Thank you Mas. Nah cerita-cerita itu dikultivasi. Anak-anak tahu. Misalnya pada waktu itu Inggris punya kegelapan di mana jutaan orang, nggak tahu jutaan atau ribuan, meninggal karena Black Plague.
Black Death dibilangnya. Black Death, iya. Nyanyian anak-anak itu ada yang berdasarkan hal itu. Kalau si Mary udah memulai tanda-tanda seperti ini, sebentar lagi dia akan mati segala macam. Itu loh. Nah, Indonesia kekurangan cerita-cerita kayak gitu, Mas. Makanya saya bicara dengan Profesor Nur Hayati Rahman dari Makassar. Seumur hidupnya didedikasikan untuk mendigitalisasikan kitab Lagaligo. Di situ dia pakai hidupnya untuk unearth gitu ya, sebuah kitab yang panjangnya 1,5 kali lipat dari Mahabharata. Di dalamnya ada etos orang Bugis. Di dalamnya ada jawaban tentang apa yang harus orang Bugis lakukan terhadap masalah climate. Sebenarnya bahwa manusia itu diciptakan sebagai produk dari menikahnya penunggu atau dewa dari langit dengan dewa dari bawah laut. Permasalahannya bukannya apakah benar demikian? Oke. Ya udahlah ya. Udah kita udah. Gitu loh. Poinnya adalah orang tahu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan laut dan langit. Bahkan untuk buang air kecil pun di laut dia nggak berani. Apalagi mencemarinya dengan minyak gitu loh. Oke, sorry kepotong. Ya, seperti itu. Yang menarik itu di Indonesia itu, Mas, ketika kita bikin di tong sampah tuh, di tempat pembuangan sampah di hutan lah misalnya. Iya. Jangan buang sampah di sini, jaga kebersihan. Orang masih buang sampah. Tapi kalau ditulis yang buang sampah di sini banyak kuntilanak. Bersih itu tempat. Iya. Nah, itu refleksi lagi. Jadi saya juga masih belajar gitu. Apa sih yang membuat orang melakukan sesuatu? Apa sih basis dari tindakannya? Gitu lah. Dan waktu saya pertama kali belajar matematik segala macam, saya juga melalui fase di mana orang harus tahu tentang ilmu pengetahuan segala macam. Ujung-ujungnya ilmu pengetahuan itu satu dari berbagai variabel dalam persamaan yang membuat orang melakukan tindakan. Variabel yang lebih besar itu adalah narasinya. Oke. Sebenarnya landasan etisnya.